Materi yang pertama, pengertian anggaran produksi. Pengertian menurut R.A. Supriyono tahun 2000. Anggaran produksi adalah anggaran yang dinyatakan di dalam satuan fisik produk yang akan dihasilkan pada periode anggaran, yaitu sebesar kuantitas penjualan yang dianggarkan disesuaikan dengan perubahan kualitas persediaan awal dan akhir periode yang dianggarkan. Yang kedua, pengertian menurut Ani Aguskana tahun 2003. Anggaran produksi adalah penjabaran rencana penjualan menjadi rencana produksi yang meliputi perencanaan tentang volume produksi, kebutuhan persediaan, bahan baku, tenaga kerja langsung, dan kapasitas pabrik atau perencanaan volume barang yang harus diproduksi perusahaan agar sesuai dengan volume penjualan yang telah dianggarkan. Berdasarkan pengertian di atas, anggaran produksi dapat dirumuskan dengan anggaran produksi sama dengan anggaran penjualan ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Selanjutnya, klarifikasi anggaran produksi. Yang pertama, anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran bahan baku adalah A. Jenis bahan baku yang dipergunakan, B. Jumlah masing-masing bahan baku yang habis dipakai untuk produksi, C. Harga per unit masing-masing jenis bahan baku, D. Jumlah total harga masing-masing bahan baku, E. Anggaran bahan baku dibagi menjadi 4 subbagian. Yang kedua, anggaran biaya overhead pabrik. Anggaran adalah anggaran yang merencanakan bahan pabrik tidak langsung selama periode yang akan datang, yang meliputi rencana tentang jenis biaya tidak langsung, jumlah biaya tidak langsung, dan waktu biaya tidak langsung tersebut dibebankan yang masing-masing bagian dikaitkan dengan tempat atau departemen produksi dan departemen jasa biaya tersebut terjadi. Yang ketiga, anggaran tenaga kerja langsung adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang upah yang dibayarkan kepada para tenaga kerja langsung selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi anggaran jam kerja langsung dan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran tenaga kerja langsung adalah A. Jumlah dan jenis barang yang dihasilkan perusahaan, B. Standar waktu tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk pembuatan 1 unit produk jadi, C. Standar jam kerja langsung yang diperlukan untuk tiap jenis barang yang dihasilkan, D. Tingkat upah rata-rata per jam kerja langsung, E. Waktu produksi barang atau bulanan atau triwulan, F. Jenis barang yang dihasilkan. Langkah-langkah penyusunan anggaran produksi. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam penyusunan anggaran produksi adalah: yang pertama, penentuan periode waktu yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran produksi oleh bagian produksi. Yang kedua, penentuan jumlah satuan fisik barang yang harus diproduksi dengan mempertimbangkan anggaran penjualan. Yang ketiga, penentuan waktu pembuatan barang yang meliputi jangka waktu yang diperlukan untuk memproses bahan baku menjadi produk jadi dan jumlah produk jadi yang akan diproduksi selama periode waktu tertentu dengan memperhatikan anggaran penjualan. Yang keempat, penentuan lokasi pembuatan barang. Yang kelima, penentuan urutan-urutan proses produksi. Yang keenam, penentuan standar pemakaian fasilitas produksi agar tercapai tujuan efisiensi. Yang ketujuh, penyusunan program pemakaian bahan baku tenaga kerja dan peralatan. Yang kedelapan, penyusunan standar biaya produksi. Yang kesembilan, tindakan korektif bila diperlukan.
Tujuan penyusunan anggaran produksi. Tujuan penyusunan anggaran produksi antara lain yang pertama, menunjang kegiatan penjualan sehingga barang dapat disediakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Yang kedua, menjaga tingkat persediaan yang memadai, artinya tingkat persediaan yang tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Yang ketiga, mengatur produksi sedemikian rupa sehingga biaya produksi akan bisa ditekan seminimal mungkin. Syarat-syarat pokok program anggaran produksi yang berhasil. Program anggaran produksi akan berhasil apabila memenuhi syarat-syarat pokok sebagai berikut. Yang pertama, yaitu organisasi perusahaan yang sehat. Organisasi yang sehat adalah organisasi yang disusun berdasarkan sistem organisasi tertentu, dapat mengadakan pembagian tugas fungsional dengan jelas dan menentukan garis wewenang dan tanggung jawab dengan tegas. Yang kedua, sistem akuntansi yang memadai. Keberhasilan program anggaran harus didukung oleh sistem akuntansi yang memadai, meliputi A. Penggolongan rekening yang sama antara anggaran dengan realisasi yang akan dicatat oleh akuntansi, sehingga antara anggaran dengan realisasi dapat diperbandingkan. B. Pencatatan akuntansi terhadap transaksi akan memberikan informasi dari realisasi anggaran. Yang terakhir, laporan yang disajikan dapat dibuat sesuai dengan penentuan tingkat pertanggungjawaban dari bagian atau individu di dalam perusahaan. Yang ketiga, penelitian dan analisis. Penelitian dan analisis diperlukan untuk menetapkan alat pengukur prestasi yang berupa standar atau taksiran sehingga anggaran dapat dipakai dasar analisis untuk mengukur prestasi yang baik. Yang terakhir, dukungan dari pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan baik apabila ada dukungan aktif dari para pelaksana tingkat atas ataupun tingkat bawah. Hal ini menyangkut hubungan antara manusia dalam melaksanakan kegiatan. Oleh karena itu, patokan yang dipakai untuk mengukur prestasi dengan adil harus dimiliki. Biaya produksi. Metode pengumpulan biaya produksi. Metode pengumpulan biaya produksi dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama, metode harga pokok pesanan, yaitu metode pengumpulan biaya produksi di mana biaya dikumpulkan untuk setiap pesanan atau kontrak atau jasa secara terpisah dan setiap pesanan atau kontrak dapat dipisahkan identitasnya. Yang kedua, yaitu metode harga pokok proses adalah metode pengumpulan biaya produksi di mana biaya dikumpulkan untuk setiap satuan waktu tertentu, misalnya per bulan, triwulan, semester, dan tahun. Pada metode ini, perusahaan menghasilkan produk yang homogen, bentuk produk bersifat standar dan tidak tergantung spesifikasi yang diminta oleh pembeli. Penyusunan anggaran produksi. Rumusnya yaitu anggaran produksi sama dengan anggaran atau perkiraan penjualan ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Kemudian penyusunannya tingkat penjualan dari anggaran penjualan, tingkat persediaan akhir, jumlah, tingkat persediaan awal, tingkat produksi, anggaran produksi sebagai dasar untuk menyusun anggaran bahan baku, BTKL, BOP. Contoh soal, persediaan awal diharapkan 60 unit, penjualan direncanakan 10 unit, dan persediaan akhir sebesar 40 unit. Barang yang harus diproduksi adalah penjualan sebesar 100 unit, persediaan akhir sebesar 40 unit, kebutuhannya sama dengan 140 unit. Jadi persediaan awalnya sama dengan 60 unit, produksinya sebesar 80 unit. Sebelum barang diproduksi harus mengakui lama proses produksi dan jumlah barang yang harus diproduksi dengan melihat anggaran penjualan. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam memproduksi barang yaitu yang pertama, fasilitas pabrik, yang kedua fasilitas pergudangan, yang ketiga stabilitas tenaga kerja, yang keempat stabilitas bahan baku, yang kelima yaitu modal yang digunakan. Menyusun anggaran produksi mengutamakan stabilitas produksi. PT Krishna, rencana penjualan. Bulan Januari tingkat penjualannya sebesar 1.500 unit. Yang kedua, Februari mengalami peningkatan yaitu sebesar 1.600 unit. Kemudian Maret itu stabil yaitu sebesar 1.600 unit.
April menurun yaitu sebesar 1.400 unit. Bulan Mei itu mengalami penurunan yaitu sebesar 1.200 unit. Bulan Juni itu mengalami penurunan lagi yaitu sebesar 1.100 unit. Julinya yaitu 700 unit, Agustus 600 unit, September itu 900 unit, Oktober itu meningkat lagi yaitu sebesar 1.100 unit. Novembernya mengalami peningkatan yaitu sebesar 1.200 unit. Desember itu mengalami kenaikan lagi yaitu sebesar 1.400 unit. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan konsolidasi. Persediaan awal sebesar 2.000 unit, persediaan akhir 1.500 unit, penjualan 14.200 unit, persediaan akhir 1.500 unit, maka jumlah keseluruhan sebesar 15.700 unit, dikurangi persediaan awal sebesar 2.000 unit, maka jumlah produksi sebesar 13.700 unit. Pengalokasian per bulan dapat dilakukan. Produksi per bulan yaitu 13.700 dibagi 12 sama dengan 1.141,67 unit. Kelemahan hasil pecahan dibulatkan ke angka yang mendekati menjadi 1.100 unit, maka 13.700 unit dikurangi 1.100 unit dikali 12 sama dengan 500 unit. Kekurangan 500 unit akan dibebankan ke Januari, Februari, Maret, April, Desember karena penjualan bulan tersebut lebih tinggi. Sehingga kelima bulan tersebut akan mendapat tambahan yaitu 500 unit dibagi 5 sama dengan 100 unit, maka 5 bulan masing-masing yaitu 1.100 unit ditambah 100 sama dengan 6.000 unit. Pada 7 bulan masing-masing 1.100 unit sama dengan 7.700 unit, jumlah keseluruhan sebesar 13.700 unit. Mengutamakan pengendalian tingkat persediaan, persediaan awal dan akhir diselisihkan dibagi 12. Persediaan awal sebesar 2.000 unit, persediaan akhir sebesar 1.500 unit, maka selisihnya sebesar 500 unit. 500 dibagi 12 sama dengan 41,67 unit. Kelemahan cara di atas hasil pecahan hasil 500 dibagi 5 sama dengan 100 dibebankan ke bulan Januari sampai dengan Mei tergantung kebijakan perusahaan. Mengutamakan cara kombinasi kedua hal di atas baik persediaan maupun produksi berfluktuasi pada batas tertentu. Kebijakan yang bisa diambil sehubungan dengan data di atas yaitu yang pertama, tingkat produksi tidak boleh berfluktuasi lebih dari 15% di atas atau di bawah rata-rata bulanan. Yang kedua, tingkat persediaan tidak boleh lebih dari 1.600 dan tidak boleh kurang dari separuhnya persediaan. Maksimal produksi bulan Juli, Agustus, September boleh dikurangi 30% dari tingkat. Kebijakan persediaan harus tepat jumlahnya, yaitu faktor-faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama, daya tahan barang yang disimpan. Yang kedua, tersedianya bahan baku. Yang ketiga, biaya yang timbul dengan adanya persediaan. Yang keempat, modal kerja. Dan yang kelima, risiko yang ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai critical review jurnal internasional yang kami pilih. Judul penelitian, Budget Organization Formation and Improving Accounting for Out of Budgets. Peneliti Ostokulov, Asam Abdurimovic. Volume 29 nomor 8 tahun 2020. Tujuan penelitian yaitu untuk mengurangi beban pajak dan pengeluaran anggaran serta untuk membentuk dana ekstra anggaran dalam organisasi anggaran yang didanai dari anggaran negara berdasarkan kebutuhan pasar.
dari hasil penelitian, yaitu pada akhir hari kerja terakhir kuartal pelaporan, kecuali untuk perkiraan biaya atau juga diinginkan untuk dana yang disediakan untuk pembiayaan penanaman modal pendapatan dari realisasi barang atau pekerjaan jasa menurut kegiatan properti berada di saldo anggaran menetapkan harga untuk produk, pekerjaan dan layanan yang diberikan berdasarkan kebutuhan pasar dan tidak dengan persetujuan kementerian dan lembaga yang lebih tinggi. Pengeluaran untuk insentif material harus ditingkatkan dari 25% menjadi 50%, dan material dan basis teknis harus dikurangi dari 75% menjadi 50%. Pada kritik dan saran yang pertama, struktur jurnal yang terlalu ringkas membuat pembaca sulit memahami. Dan yang kedua, pada penelitian ini penulis tidak mencantumkan metode penelitian yang digunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Salam.